Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Nur Hidayah, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK di Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, untuk pembahasannya, yuk kita simak video berikut ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut IPTEK sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia setiap harinya memerlukan IPTEK. Semua yang digunakan manusia juga tidak terlepas dari perkembangan IPTEK. Kehidupan manusia dan IPTEK tidak bisa dipisahkan karena IPTEK membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Selain itu juga, perkembangan IPTEK menjadi ciri kehidupan modern. Nah, di Indonesia, IPTEK mengalami perubahan dari masa ke masa. Nah, bagaimana sih sejarah perkembangan IPTEK di Indonesia? Yang pertama yaitu perkembangan IPTEK di Indonesia sebelum kemerdekaan. Perkembangan IPTEK di Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa Eropa. Perkembangan IPTEK pertama kali dilakukan oleh George pada abad ke-16 di Kepulauan Maluku. Pada masa itu, George berhasil menyelesaikan penelitiannya yang berjudul Herbarium amboinensis. Nah, siapa sih George itu? Jadi, George merupakan seorang naturalis dengan nama asli yaitu George Eberhard Fram. Nah, beliau adalah seorang anggota VOC yang melakukan riset di Ambon dengan cara membuat suplai sistem flora dan fauna serta mengumpulkan informasi geografis dan wilayah setempat untuk menyelesaikan naskahnya yang berjudul Herbarium amboniensis. Lalu, apa sih yang melatar belakangi perkembangan IPTEK di Indonesia? Jadi, pada akhir abad ke-18 di Eropa Tengah terjadi revolusi intelektual yang ditandai dengan perkembangan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan yang melatar belakangi pembentukan lembaga ilmiah di berbagai belahan dunia. Lalu pada 1752 di Haarlem berdiri perkumpulan ilmiah Belanda bernama The Holland Maatschappij der Wetenschappen. Kondisi ini mendorong pemerintah Belanda VOC di Batavia mendirikan organisasi sejenis bernama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen pada 24 April 1778 yang kini menempati bangunan bernama Museum Nasional Jakarta. Serta pada 18 Mei 1817 Caspar George Karl meminta persetujuan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron van Kempelen untuk mendirikan pusat penelitian botani yang kini diberi nama S. Lens Valentuin te Bullenzorg. Untuk mendukung penelitian di Kebun Raya Bogor pada 1928, pemerintah Belanda mendirikan lembaga Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlands-Indië. Lembaga tersebut menjadi cikal bakal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut dengan LIPI. Kedua yaitu perkembangan IPTEK di Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan IPTEK di Indonesia dimulai dengan pembentukan organisasi untuk penyelidikan dalam ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disebut dengan OPIPA sebagai pengganti dari organisasi yang didirikan pada tahun 1928. Nah, badan OPIPA ini menjalankan tugasnya hingga 1956. Sebagai kontribusi negara terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia mendirikan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut dengan MIPI. Selanjutnya, pada 1962, pemerintah membentuk Departemen Riset Nasional atau Durenas dan menempatkan MIPI di dalamnya. Pada 1966, pemerintah mengubah status Durenas menjadi Lembaga Riset Nasional atau Lemrenas. Lalu, pada 1967, pemerintah Indonesia membubarkan Lemrenas dan MIPI melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 128 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan keputusan MPRS nomor 18B 1967, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membimbing pengembangan IPTEK yang berakar di Indonesia. Yang kedua, mencari kebenaran ilmiah dengan kebebasan ilmiah, kebebasan penelitian, serta kebebasan mimbar, diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga yaitu mempersiapkan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disebut dengan IP. Pada perkembangannya, pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya pada riset-riset pengetahuan. Perhatian tersebut terbukti dengan pembentukan berbagai lembaga riset. Beberapa lembaga riset yang dibentuk antara lain ada BATAN yaitu singkatan dari Badan Tenaga Atom Nasional, ada BSN atau Badan Standarisasi Nasional, ada BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang biasa disingkat dengan LAPAN, dan ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, serta dan lainnya. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan IPTEK di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya Salvi Nur Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.